kita awali dengan doa. Saya minta satu orang siswa untuk mengangkat doa. Oke, Ibu dan Bapak dan kita berdoa dan singkat saya berdoa sebagai berdoa yang diberikan. Karena berdoa dan selalu sampai kami di surga yang berdoa dan selalu menjaga kita sebagai surga mendapat sebagai ini dalam belasan kali setiap orang bersama kami dan jangan sebentar dalam percobaan itu tidak senang kami dari cara kami. Oke, terima kasih untuk teman yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum memulai juga materi, Ibu mau tanya dulu, hari ini ada yang hadir atau hadir semua? Hadir semua yang Ibu. Oke, sekarang kita akan masuk langsung saja ke materi dengan judul materi yaitu transformasi geometri yang berfokus pada translasi dan datasi, yang dimana materi itu kita akan dibantu dengan GeoGebra melalui model discovery geometry. Oke, apa tujuan kita atau apa yang akan kita kuasai hari ini? Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu kuasai konsep tinggi, mahir GeoGebra dan juga berpikir kritis dan nyata. Poin pertama yaitu kuasai konsep tinggi, yang dimana memahami secara mendalam cara kerja translasi dan juga dilatasi pada titik garis dan juga bangun nyata. Lalu poin yang kedua yaitu mahir GeoGebra, menggunakan fitur interaktif GeoGebra untuk menggambar, memvisualisasikan dan juga membuktikan hasil transformasi itu secara langsung. Lalu poin yang terakhir yaitu berpikir kritis dan nyata, menerapkan konsep pergeseran dan juga skala tadian katakan yaitu dilatasi untuk memecahkan masalah kontekstual di dunia nyata seperti peta dan juga desain. Oke, baik, berikutnya di sini kita lihat, di sini dikatakan bahwa dunia kita itu dibangun oleh bentuk dan juga posisi. Sebelum lanjut ke slide berikutnya, Ibu mau tanya dulu, apakah adik-adik pernah melihat hal di sekitar yang memiliki bentuk dasar, letak yang spesifik dan juga hubungan ruang satu sama lain? Oke. Berikutnya, jadi dalam materi ini nanti kita akan membahas atau pertama itu terkait tentang geometri, translasi, transformasi dan juga dilatasi. Sebelum masuk ke slide berikutnya, Ibu mau tanya dulu, mungkin ada yang tahu apa arti atau pengertian dari geometri? Oke, baik, silakan. Geometri itu adalah cabang matematika yang memahami bentuk suatu benda, ukuran, serta posisi dan letaknya dengan kehidupan sehari-hari. Oke, baik, kita dulu untuk materi. Oke, betul apa yang telah dikatakan oleh teman yaitu bahwa geometri adalah cabang matematika yang memahami bentuk suatu benda, ukuran, serta posisi dan letaknya dalam kehidupan sehari-hari. Di situ kalian bisa lihat geometri itu termasuk dalam bentuk, ukuran dan juga posisi. Lalu untuk masuk lagi ke slide berikutnya, mungkin ada yang tahu apa yang disebut dengan transformasi. Oke, silakan. Kalau transformasi itu usaha itu dia berkaitan antara atau dengan perubahan. Oke, baik. Betul yang dikatakan oleh teman bahwa transformasi itu adalah objek yang berubah, namun esensi atau bentuk dasarnya itu tidak hilang atau tetap. Oke, sekarang kita lihat di sini ada 4 aturan perubahan geometri. Yang pertama translasi atau pergeseran, yang kedua rotasi atau perputaran, yang ketiga refleksi atau yang disebut dengan pencerminan, dan yang keempat yaitu dilatasi perbesaran atau pengenciran. Tapi dari untuk materi atau pertemuan hari ini itu kita hanya akan membahas 2 aturan perubahan geometri, yaitu translasi atau pergeseran dan juga dilatasi yang disebut dengan perbesaran atau pengenciran. Nah, di sini Ibu mau tanya dulu, translasi itu kan adalah pergeseran. Di sini adalah contoh dari pergeseran. Pasti kalian juga sudah pernah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pergeseran, ya toh? Oke, di sini seperti menggeser atau scroll HP, seperti misalnya kalian menonton TikTok. Di sini juga ada pergeser kursi untuk memainkan mouse dan juga ada di terakhir ada di sini untuk menggeser sebuah buku. Oke, di sini ada transformasi geometri yang dimana memahami pergeseran titik dan bangun lebih mudah dengan GeoGebra Classic, yang dimana nanti hari ini kita akan berbantuan dengan aplikasi GeoGebra. Jadi translasi atau pergeseran posisi ini dia ada 3 fungsi atau fungsi, dia semacam ciri atau sifat. Yang pertama itu bentuknya tidak berubah, berarti dia bentuknya tetap, ukurannya sama persis, arahnya hadap atau juga posisi
hanya posisinya yang berbeda sejauh dengan vektor yang kita tentukan sendiri. Di situ teman-teman atau adik-adik bisa lihat dengan rumus vektor A, B sama dengan P aksen X tambah A, Y tambah B. Di sini juga ada dia punya animasinya. Di sini sebelum menjadi vektor, sebelum ditranslasikan itu dia seperti ini, dan pada saat kita menaruh vektornya itu maka ini adalah hasil dari translasi atau disebut P aksen. Oke, translasi itu adalah segi pergeser arah, yang dimana proses memindahkan suatu titik atau bangun geometri dari satu posisi ke posisi yang lain dengan arah dan cara tertentu tanpa mengubah orientasi benda. Kalau dari yang adik-adik lihat di sini ada poin A dan poin B. Di sini poin A ini awal atau sebelum ditranslasikan, dan ini adalah poin B. Ini misalnya sebuah mobil itu yang ketika berjalan maka dia akan berbeda posisi, tapi tidak mungkin mobilnya itu berbeda atau bentuknya itu berubah. Oke, di situ juga sudah dijelaskan bahwa bentuknya tetap, ukuran tetap, hanya posisinya saja yang berubah. Yang berikut adalah dilatasi. Dilatasi itu perubahan skala atau ukuran. Bentuknya tetap, ukurannya berubah. Kalau translasi tadi kan bentuknya tetap, posisinya yang berubah. Yang dimana dilatasi adalah objek tetap sebangun, namun ukurannya berubah sesuai faktor skala K dari titik pusat. Di situ juga ada rumusnya, teman-teman atau adik bisa lihat, dan juga ada animasinya. Yang berikut dilatasi skala membesar dan juga mengecil. Perubahan ukuran bangun geometri menggunakan skala tertentu dari satu titik pusat, yang dimana bentuknya tetap, ukurannya berubah, skala titik pusatnya itu masih berlaku. Oke, ini adalah contoh dari dilatasi. Kalau teman-teman dilatasi itu kan perbesaran dan pengecilan. Kalau yang kehidupan kita sehari-hari itu kita selalu sering menggunakan dilatasi. Misalnya Zoom di HP kayak webmap atau apapun itu. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Mengapa belajar melalui layar atau melalui aplikasi GeoGebra? Di situ yang pertama itu melihat langsung arah dan cara translasi secara presisi. Yang kedua itu akurasi absolut, meminimalisir kesalahan gambar manual. Karena kalau kita gambar di layar kertas biasa itu kan pasti tidak tahu letak sebenarnya itu bagaimana. Lalu yang berikutnya yaitu memahami logika dan perbesaran atau dilatasi itu tadi sendiri tanpa harus menghafal rumus. Dan yang terakhir, pembelajaran interaktif bisa dipraktikkan langsung layaknya bermain begitu, supaya pembelajaran kita juga lebih menarik dan tidak bosan. Oke, sekarang kita langsung mengaplikasikan GeoGebra tentang translasi dan juga dilatasi. Oke, dari beberapa materi dan juga penjelasan tadi tentang translasi dan juga dilatasi ada yang disebut dengan pergeseran dan perbesaran atau pengecilan. Sekarang kita langsung mengaplikasikan translasi dan dilatasi tersebut di dalam aplikasi GeoGebra. Jadi adik-adik ini adalah aplikasi GeoGebra. Kita langsung saja. Yang pertama kita akan mengaplikasikan tentang translasi atau pergeseran. Di situ adik-adik lihat ada beberapa simbol-simbol. Kalau dilihat dari mouse itu 1, 2, 3, 4, 5. Kita di simbol yang kelima yang kayak bentuk segitiga itu, di situ kita tekan. Di situ ada poligon. Oke, kita tentukan dulu sembarang titik. Misalnya mungkin ada yang mau ini, ada yang mau kasih tahu atau mau ini titiknya apa saja. 2,3. Oke, 2,3. Setelah itu 5,3. Oke, 5,3. Setelah itu 3,1. Jadi di sini sudah terbentuk. Setelah itu kita tekan di simbol yang ketiga. Oke, sudah simbol yang ketiga. Kita cari yang tulisannya adalah vektor di antara dua ini. Setelah itu setelah kita tekan, kita letakkan sembarang sejak vektornya. Misalnya ibu letakkan di sini dan di sini. Oke. Setelah kita letakkan vektor, selanjutnya kita masuk di simbol yang di situ ada simbol yang ke-9 dan kita langsung ditranslasi objek dan juga vektor. Oke, selanjutnya kalau ada lihat di situ simbol, di situ kita selanjutnya tekan simbol yang ke-9. Setelah itu kita cari yang translasi objek dan vektor. Setelah kita tekan itu, lalu kita tekan yang di bangun ini tadi dan juga vektor yang kedua. Oke, ini adalah translasi atau pergeseran. Maksudnya itu begini. Di sini kan A, B dan C. Sedangkan di situ A aksen, B aksen dan juga C aksen. Berarti itu sebelum dan sesudah ditranslasikan. Untuk dilatasi, pertama-tama
kita di simbol yang kedua, yaitu masuk di titik baru. Oke, misalnya titik barunya kita misalnya ada 4 titik ya, ada 2,1, 3,3, 6,1 dan 8,3. Selanjutnya kita masuk di simbol yang keempat, seperti tadi yaitu poligon. Kita tarik garis dari A, B, bisa jadi ini. Oke, dan yang tadi ini bentuk apa ini? Dada. Oke. Selanjutnya kita masuk di simbol yang sekitarnya, A itu sama dengan 2. Oke, kita gunakan sekarang di sini. Di sini kan yang minimumnya itu 5, maksimumnya kita misalkan dengan 10. Oke, sudah. Selanjutnya, kalau adik-adik lihat di situ, di bagian bawah ujung kita ada tulis masukan. Yang kita cari tadi kan kita kasih, berarti kita cari rumus dari hingga kasih. Oke, ini. Nah, di situ ada objek dan juga delegation vector. Objek kita ini, tadi kita misalkan nanti 1. Yang ada dari itu membentuk sebuah beja-beja. Lalu itu juga ada vektornya itu ambil dari yang peluncuran tadi kita misalkan kan E. Oke, kita enter sudah. Setelah itu kita tinggal mainkan di slidernya saja peluncurannya. Nah, apa tadi kita sebutkan perbesaran dan juga pergeseran, tapi bentuknya itu tidak berubah. Oke, kita. Oke. Baik, ini adalah contoh penerapan dari GeoGebra tentang relatasi. Selanjutnya, supaya adik-adik juga bisa memahami dan ibu juga bisa tahu apakah adik-adik itu paham dengan penjelasannya tadi, sekarang ibu akan membagikan LKPD dari adik-adik kerja. Bisa kerjanya per kelompok dan juga individu. Oke, baik. Karena waktu juga sudah mulai ini, mungkin ada adik-adik yang sudah bisa mengerjakan dengan semua pelajaran. Oke, silakan. Saya jelaskan teman-teman ya. Oke. Di nomor 1 tadi titiknya itu 1,2, kita buat titik baru. Oke. Dan selanjutnya kita harus masukkan translasinya itu sebesar apa? T 3,2. Dan sekarang kita langsung translasikan objek dahulu. Maka aksennya itu berada di titik 4,4. Oke, itu kan teman-teman. Oke. Baik, sekian hasil atau pemaparan materi hari ini. Sebelum menutup, saya mohon satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Saya mari kita mengucapkan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya.